Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita patut tetap bersuka cita. Walaupun kita di tengah penderitaan yang semakin merosot, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber sukacita dalam hidup kita. Jadi jangan kita pernah patah semangat untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pada sore hari ini teman-teman saya coba share kepada kita semua tentang ayat firman Tuhan, ya. Dan saya akan sharekan buat teman-teman semua dan teman-teman boleh memahami apa sih maksud Paulus ya menuliskan surat ini di dalam Filipi pasal yang keempat ayat keempat. Jadi kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Nah, jadi topik yang saya akan bahas di sore hari ini adalah bersukacita di tengah penderitaan. Nah, kita akan melihat dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keempat. Ya, Filipi pasal yang keempat ayatnya keempat. Ya, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan suatu kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di kota Filipi. Jadi bagian pengantarnya menyebutkan bahwa Paulus dibantu oleh rekan sekerjanya yaitu Timotius. Ya, dalam pengiriman surat kepada jemaat Filipi dan ditunjukkan juga kepada semua orang percaya yang ditinggal di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken pada saat itu teman-teman. Jadi Rasul Paulus menuliskan surat ini ketika berada dalam penjara yang gelap ya di kota Roma dan menantikan hukuman matinya pada saat itu ya. Jadi dalam kondisinya yang begitu berat, Paulus tetap bersukacita. Bayangkan, seorang yang dipenjara tetap bersukacita. Kemungkinan besar kalau dalam posisi kita sebagai manusia, tidak ada satupun yang berkata bersukacita dalam keadaan penderitaan. Tidak akan mudah. Tapi Paulus, dia memberanikan diri tetap bersukacita, tidak pernah goyah imannya di dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat di Filipi ini didirikan oleh Paulus sekitar tahun 49 atau sampai 50 Masehi pada saat itu. Jadi jemaat di Filipi ini terdiri dari orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Jadi teman-teman bisa cek dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33b. Jadi hubungan Paulus dengan jemaat ini terjalin dengan baik. Bahkan jemaat Filipi yang menyatakan kesediaannya mereka untuk memberikan dukungan finansial terhadap pelayanan Paulus pada saat itu. Jadi bisa dilihat dalam Filipi pasalnya ke-1 ayatnya 27 sampai ke-30 dan juga bisa dicek dalam Filipi pasalnya kedua ayat 21. Namun di dalam kehidupan berjemaat di Filipi rupanya ada sekelompok orang-orang yang menentang Paulus. Paulus menyatakan kritiknya kepada Sintiche dan Euodia, orang-orang ini yang seringkali yang tidak sehati dan sepikiran dalam pelayanan Paulus saat itu. Jadi surat ini ditulis pada tahun 58 Masehi dan ada perkiraan dari para penafsir tokoh teolog memberikan perkiraan kurang lebih dari tahun 57 sampai 59 Masehi pada saat itu. Jadi maksud dan tujuan Paulus menuliskan surat ini untuk menasihati jemaat di kota Filipi pada saat itu. Jadi karena kota ini terjadi perpecahan pada waktu itu dan juga penyesatan-penyesatan ajaran-ajaran yang menggoyahkan iman jemaat Filipi pada saat itu. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang dialami jemaat Kristen di Filipi, jadi Rasul Paulus itu meminta mereka tetap bersukacita. Paulus mengangkat pengalaman pribadinya sebagai orang pemberitaan Injil yang harus dipenjara oleh karena Injil yang disampaikannya pada saat itu. Akan tetapi, dalam penderitaan ia tetap masih dapat bersukacita. Nah, inilah salah satu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Ya, ini adalah satu kesatuan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Ya.
Jadi karena Injil itu mendapatkan kemajuan, itu sebabnya dia bersukacita, tetap bersukacita. Jadi banyak orang dalam penjara ya, yang bersama-sama dengan Paulus saat itu, mereka percaya setelah mereka mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu, teman-teman. Jadi lebih khusus lagi Paulus itu mendorong jemaat untuk apa? Memandang kepada Kristus yang tidak membalas perbuatan buruk orang, tetapi mempercayakan semua kepada Allah. Yang perlu dilakukan jemaat adalah menunjukkan sikap bersahabat kepada semua orang dan juga tetap teguh dalam iman pada saat itu. Jadi seringkali kita berpikir bahwa bersukacita itu adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang bebas tanpa beban atau masalah. Lalu apakah yang dimaksud dengan sukacita yang sebetulnya, teman-teman? Jadi sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati kita bahwa Tuhan itu yang memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Itu arti bersukacita yang sebetulnya. Jadi Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Itu sebabnya kenapa kita patut bersukacita, karena Tuhan itu yang memegang kendali dalam hidup kita, dalam sebuah keyakinan kita. Nah, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini ya, teman-teman. Dia tetap bersukacita meskipun di penjara sekalipun, tetap dia memegang kepercayaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan kita heran kalau Rasul Paulus itu betul-betul ya bersukacita meskipun di tengah penderitaan, dia di penjara karena Injil, tapi tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu bukan hanya sekedar melakukan, tapi dia melakukan dengan segenap hatinya, dengan sukacitanya di dalam Kristus Yesus. Jadi mengapa Rasul Paulus itu sih sebetulnya memerintahkan kita atau jemaat di Filipi pada saat itu bersukacita? Kalau kita melihat kan sukacita ini sangat sulit untuk dilakukan sebetulnya. Tapi kenapa kok Paulus ngotot kita harus tetap bersukacita? Nah, bayangkan teman-teman kalau teman-teman disuruh bersukacita dalam keadaan teman-teman lagi dalam darurat saat itu ya. Mungkin kita kehilangan harapan, orang tua mungkin meninggal. Tentu bukan sukacita yang terjadi, bukan sukacita yang terjadi pada saat itu. Tentu yang terjadi adalah duka cita. Ya. Tapi Paulus dia bilang tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah penderitaan, kesedihan, tetap bersukacita. Jadi kita melihat bahwa alasan pertama kenapa kita sih sebetulnya tetap bersukacita. Pertama karena kita melihat sukacita itu adalah salah satu pola hidup kita yang sebetulnya pola hidup. Jadi seperti yang dikatakan oleh Salomo dalam Amsal 17 ayat 22, dia mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Jadi tentu orang yang mempunyai hati yang gembira ini pasti ada sukacita dalam dirinya, dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat hidup. Nah, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, tetap semangat hidup dia, tidak pernah menyerah, tidak bunuh diri, tetap bersukacita. Nah, jadi bagaimana sih supaya kita itu tetap bersukacita sebetulnya? Pertama, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal ya. Kita perlu mengucap syukur. Nah, sama seperti yang dikatakan Paulus itu ya, dalam 1 Tesalonika pasalnya ke-5 ayat ke-18 berkata, tetap mengucap syukur dalam segala hal ya. Mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam keadaan duka cita, kesedihan, apapun itu, tetap kita bersukacita karena Kristus adalah sumber sukacita itu dalam kehidupan kita ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan ya supaya kita tetap bersukacita? Pertama, kita melakukan hal-hal yang baik itu. Hal-hal yang baik. Bisa teman-teman bisa cek dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan di situ. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Orang yang menabur kebaikannya hidupnya pasti dipenuhi dengan sukacita. Jadi teman-teman di sini Paulus bilang jangan kita jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kita. Jangan kita bosan berbuat baik, dan biarlah kebaikan kita itu mendapatkan menyediakan kedamaian bagi sesama kita, memberikan kedamaian bagi sesama kita, atau memancarkan sukacita itu bagi saudara-saudara kita, bahkan saudara seiman kita sekalipun teman-temannya. Jadi kita maju terus dalam Tuhan,
dan kita menjadikan Tuhan sebagai sukacita dan jadikan Dia sebagai gaya hidup kita, ya. Jadi implikasinya buat kita teman-teman semua, mari kita jadikan Kristus sebagai sumber sukacita kita, sebab Kristus adalah sumber sukacita yang sepenuhnya dalam hidup kita. Demikian sharing yang sangat singkat ini teman-teman. Jika ada yang mau komen atau like dan bisa dibagikan, silakan teman-teman kasih kolom di bawah, berikan masukan yang baik, saran yang membangun. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.